dunia. Oleh karena itu kita juga, Pak Presiden juga membahas dengan Presiden Putin pada pertemuan beliau. Hal-hal lain yang dibahas juga mengenai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian antariksa. Pak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia. Kalau astronot itu Amerika Pak itu Barat. Ya, kalau Rusia kosmonot. Jadi itu hal-hal yang karena ini merupakan satu parameter bahwa satu negara memiliki keunggulan dalam teknologi, kemudian bisa mengirimkan alat ke orbit. Oleh karena itu, Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa dia jadi kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonaut tersebut. Pembahasan dan pembicaraan tersebut juga tentu saja mencakup berbagai bidang, karena kita ketahui Rusia merupakan mitra strategis Indonesia yang status hubungan kemitraan strategisnya itu meningkat pada tahun 2025. Setelah dari Moskow, Presiden melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Macron. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup empat mata. Beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa tentu saja Presiden menyampaikan kepada Presiden Macron menekankan kembali pentingnya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, dan kemudian tingkatan kerjasama berbagai bidang itu harus lebih diintensifkan, termasuk hal-hal yang menyangkut mengenai industri pertahanan. Nah, kita ketahui bahwa kita memperoleh membeli alat pertahanan yang strategis dari Prancis, dan ini juga memiliki turunan bahwa kita harus juga bisa meningkatkan penguasaan teknologi terhadap alat-alat tersebut yang kemudian diturunkan dalam keinginan untuk bekerjasama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM, sehingga terjadi apa yang disebut satu kerjasama beyond procurement. Kita tidak hanya sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli. Kemudian pembicaraan juga menyangkut tentu saja, karena ini dirasakan di seluruh dunia, mengenai energi, juga pemanfaatan mineral kritis, pendidikan dan ekonomi kreatif, infrastruktur dan transportasi, dan juga rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan pribadi antara kedua presiden merupakan sesuatu yang sangat dekat, yang merupakan sebuah modal besar dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu juga tadi seperti Rusia, Prancis juga merupakan mitra strategis Indonesia. Peningkatan hubungan kemitraan strategis yang lebih komprehensif ini sedang dibahas, sehingga diharapkan saat itu terjadi nanti
cakupan kerjasama yang kita lakukan dengan Prancis juga akan menjadi lebih luas dan lebih strategis. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, selain kunjungan tersebut, sebelumnya juga Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Jepang dan ke Korea Selatan. Dari kunjungan tersebut, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai hasil yang konkret, pertama kita lihat intensitas aktifnya diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden, kemudian juga komitmen-komitmen yang terjadi atau dilakukan pada saat kunjungan tersebut. Di Jepang sendiri ada suatu kesepakatan dagang yang dilakukan sebesar kurang lebih 23,63 miliar US dollar